Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Versi Vlog bersama saya Ferry. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan bisa rekan-rekan subscribe, share, like, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Baik rekan-rekan, di video kali ini saya ingin membahas tentang pro kontra setelah adanya Perpol nomor 4 tahun 2020. Apalagi di dalam isi Perpol tersebut mengatur juga soal pergantian seragam satuan pengamanan yang mirip dengan polisi. Baik rekan-rekan, inilah pro kontra yang ada setelah Perpol nomor 4 tahun 2020 disahkan. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintah dianggap akan membangkitkan kembali PAM Swakarsa yang ada pada era tahun 98. Baik rekan-rekan, lalu apa sih yang dimaksud dengan PAM Swakarsa tahun 98? PAM Swakarsa atau Pasukan Pengaman Masyarakat Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung sidang istimewa MPR atau SI-MPR tahun 1998 yang berakhir dengan tragedi Semanggi. SI-MPR atau selama sidang istimewa MPR, PAM Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang sidang istimewa. Juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran PAM Swakarsa. PAM Swakarsa 1998 dibubarkan pada tanggal 21 November 1998. Baik, lalu pro kontra yang kedua adalah pengadaan seragam Satpam yang baru dianggap pemborosan anggaran menurut salah seorang politisi. Menurut beliau, menilai perlu ada penghematan apalagi saat ini Indonesia tengah berada pada krisis akibat pandemi corona, sehingga perlu ada efisiensi, ujar politikus tersebut. Baik, lalu yang ketiga, pro kontra yang ketiga adalah seragam Satpam mirip polisi dianggap hanya untuk menakut-nakuti masyarakat. Menurut pemerhati hukum dan HAM, menurutnya pergantian seragam Satpam dianggap konyol. Kalau misalnya mengganti seragam dengan warna coklat, yang penting menurutnya diperbaiki dari kualitas, skillnya, dan kapasitasnya sebagai Satpam, ujarnya. Selain itu, seragam Satpam juga dianggap hanya untuk menakut-nakuti masyarakat, ujarnya. Lalu pro kontra yang keempat adalah Satpam dianggap akan membangkitkan angkatan kelima. Lalu apa sih yang dimaksud dengan angkatan kelima ini? Angkatan kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Angkatan ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai. Angkatan kelima ini lenyap setelah G30S gagal dan dibubarkan oleh ABRI. Baik rekan-rekan, lalu jawaban dari tuduhan-tuduhan pro kontra tadi ialah yang pertama, tentang Satpam dianggap akan seperti PAM Swakarsa tahun 98 adalah hal yang berbeda. Satpam adalah satuan resmi yang sah dan berijazah dan bersertifikat dan dibentuk oleh BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tugasnya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya. Jadi Satpam ini sangat berbeda dengan PAM Swakarsa tahun 98 yang tugasnya melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa dan masyarakat kala itu. Lalu untuk jawaban pro kontra yang kedua tentang anggaran, perlu diketahui bahwa untuk pengadaan seragam Satpam untuk anggarannya adalah dari biaya sendiri melalui BUJP dan biasanya diambil dari pemotongan gaji atau pemotongan lainnya, dan itu uang pribadi Satpam, bukan dari anggaran, apalagi anggaran negara.
Selanjutnya adalah menjawab pro kontra seragam satpam dianggap menakut-nakuti masyarakat jika dibuat mirip polisi. Menurut Perpol nomor 4 tahun 2020, seragam satpam dibuat mirip polisi, akan tetapi ada banyak perbedaan dari mulai atribut dan warna coklatnya yang gradasi warnanya hanya 20% saja. Jadi coklatnya tidak sama dengan coklatnya polisi. Tentunya masyarakat bisa membedakan yang mana satpam dan yang mana polisi dari atribut dan warna seragamnya. Jadi peringatan juga nih untuk rekan-rekan satpam yang seragamnya tidak sesuai perpol, yang ini gradasi warnanya coklat harus 20% dan atributnya pun harus sesuai perpol dan tidak banyak embel-embel agar tidak terlihat seperti polisi. Lalu jawaban pro kontra yang terakhir adalah tentang satpam dianggap sebagai angkatan kelima. Anggapan itu adalah hal yang tidak mungkin, meskipun pada Perkap 11 tahun 2017 tentang izin senjata api memang satpam bisa menggunakan senjata api, akan tetapi syaratnya cukup ketat dan tidak sembarang satpam yang bisa memiliki izin senjata api tersebut. Jadi anggapan satpam bisa menjadi angkatan kelima adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi nih, angkatan kelima adalah istilah yang dibentuk oleh PKI, jadi hal yang tidak mungkin. Baik rekan-rekan, itulah tadi ulasan saya mengenai pro kontra seragam baru satpam. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.